As-sholatu wal hayah. Kitab ini judulnya Sholat wal hayatu dan hubungannya dengan kehidupan. As-sholatu sholat wal hayatu dan hubungannya dengan kehidupan. Itu masuk, jangan sampai di luar itu. Sampai di luar, masuk. Mahya, apa itu as-sholatu sholat? As-sholatu sholat yaitu ya ad-du'a'u du'a. Seperti firman Allah, khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim. Khudh, ambillah. Khudh, ambillah. Min amwalihim, dari harta mereka, shadaqatan, sebagai sedekah. Tutahhiruhum, membersihkan mereka, wa tuzakkihim, dan membersihkan mereka biha, dengan sedekah. Khudh, ambil, min amwalihim, dari harta mereka, shadaqatan, sedekah, tutahhiruhum, membersihkan mereka, wa tuzakkihim, dan menyucikan mereka biha, dengan sedekah. Wa sholli, dan berdoalah alaihim, atas mereka. Ini sholli, ini artinya doa. Wa sholli, dan berdoalah alaihim, pada mereka. Inna sholataka, sesungguhnya sholatmu, sakanun, menenangkan, lahu, pada mereka, wallahu, dan Allah, sami'un, maha mendengar, alimun, maha mengetahui. Khudh, ya, khudh min amwalihim shadaqatan. Khudh, ambillah, min amwalihim, dari harta mereka, shadaqatan, sedekah. Tutahhiruhum, bisa membersihkan mereka, wa tuzakkihim biha, dan bisa mensucikan mereka, wa sholli, dan berdoalah alaihim, atas mereka. Inna sholataka, sesungguhnya doamu, sakanun, menenangkan, lahum, pada mereka. Wallahu, dan Allah, sami'un, maha mendengar, alimun, maha mengetahui. Jadi sholat itu doa, ya. Doa itu ada dua komponen, kamu tahu ya doa itu. Orang tuh kalau berdoa itu sangat disukai Allah. Kenapa? Pertama, orang kalau berdoa berarti masih punya harapan. Ingat, orang kalau berdoa masih punya harapan. Ada satu kisah, 3 orang, ya, beristirahat di dalam gua. Tiba-tiba batu menutup pintu gua, hingga mereka nggak bisa keluar. Akhirnya masing-masing dari mereka itu berdoa, menyebut kebaikan yang pernah mereka perbuat. Menyebut kebaikan yang pernah mereka berbuat. Ya Allah, saya ini nggak bisa keluar. Saya sudah pernah berbuat baik kepada orang tua saya berbakti kepada orang tua saya. Itu batu hanya bergeser sedikit. Yang kedua berdoa, ya Allah, saya nggak bisa keluar. Saya pernah berbuat baik kepada tetangga saya, sedekah, baru bergeser. 3 orang berdoa memohon kepada Allah dengan menyebut kebaikan yang pernah mereka perbuat. Alhamdulillah batu bisa bergeser.
Batu bergeser itu apa? Karena orang itu berdoa punya harapan batunya bisa bergeser dan bisa keluar. Itu yang pertama. Yang kedua, doa itu mengandung aspek namanya husnudzon. Kamu tahu husnudzon? Berbaik sangka. Begini, orang kalau berdoa itu artinya dia berbaik sangka kepada Allah. Allah itu masih sayang. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Saya minta ini, saya minta ini, saya mohon ini, saya mohon ini. Nah, orang itu yakin bahwa Allah menyayangi walaupun mungkin dia sangat berdosa. Tapi karena dia yakin Allah berbuat baik kepada dia, sayang kepada dia, maka doa itu dikabulkan. Maka sholat itu disebut doa. Al-muradu yang dimaksud washolli alaihim itu inna sholataka, sesungguhnya doamu. Ya, tumak ninatun, menenangkan. Lahum, pada mereka. Tumak ninatun, menenangkan. Lahum, pada mereka. Inna sholataka, sesungguhnya doamu. Tumak ninatun, menenangkan. Lahum, pada mereka. Begini ya. Kamu kan berdoa misalnya Rabbana ighfirli wali walidayya walil mu'minina yauma yaqumul hisab. Ya Allah, ampuni dosaku, dosa kedua orang tuaku, dan dosa orang-orang beriman. Mereka yang kamu doakan tuh nggak dengar suara kamu ketika kamu berdoa, tapi Allah memperhatikan doamu dan Allah menyampaikan doa itu kepada mereka yang mendapat doa itu. Siapa? Orang tuamu yang kamu doakan, maka orang tuamu juga tenang. Rabbana ighfirli wali walidayya. Orang tuamu itu langsung Allah utus malaikat untuk memberikan ketenangan kepada mereka. Jangan lupa berdoa kebaikan untuk diri sendiri, orang tua, keluarga, dan segenap kaum beriman. Alhamdulillah. Tarikhus sholati, sejarah sholat. Nah ini sholat itu gimana sih sejarahnya? Ya. Tarikhus sholati, sejarah sholat. Inna sholata, bahwa sesungguhnya sholat, kanat ia ma'rufatan, dikenal, diketahui. Ya. Inna sholata, sesungguhnya sholat, kanat ma'rufatan, ia diketahui, dimengerti. Birok ngata ini dengan 2 rakaat fi awalin nahari, di permulaan siang. Jadi menjelang siang itu dulu pada mulanya nggak ada sholat 5 waktu, zuhur, asar, maghrib, isya, itu belum ada. Waktu itu yang dikenal adalah sholat di awal siang. Di awal siang itu berapa? 2 rakaat. Malam lagi gitu. Warok ngata ini dan 2 rakaat fi akhiri, di ujung siang, sore maksudnya. Ghairi mafrudotaini, ghairi mafrudotin, dengan tidak diwajibkan. Ya, ghairi mafrudotin, dengan tidak diwajibkan. Jadi mula-mula sholat itu nggak ada zuhur, asar, maghrib itu dulu. Yang ada hanya sholat di awal dan di akhir siang. Itu pun tidak wajib. Nah, kemudian kapan wajibnya? Nah ini, wa ba'dal isra'i, dan setelah peristiwa Isra Mi'raj, mafrudotun, bahwa sholat itu diwajibkan, biswalawatil khamsi, dengan 5 waktu. Jadi sholat itu mula-mula nggak diwajibkan, tapi setelah Isra diwajibkan sebanyak 5 waktu. Fa awwaluma, maka mula-mula sholat yang sholat Jibril bin Nabi, dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi mula-mula sholat yang dikerjakan oleh Jibril bersama Nabi adalah bin Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, az-zuhru, yaitu sholat zuhur.
Fasumiyat maka disebutlah sholat duhur itu al-ula sebagai sholat yang pertama. Inna sholata sesungguhnya sholat kanat ia ma'rufatan diketahui bi rakaataini dengan 2 rakaat fi awalin nahari di awal siang wa rakaataini 2 rakaat fi akhirihi di akhir siang ghairi mafrudatin dengan tidak diwajibkan wa ba'dal isra'i dan baru setelah peristiwa Isra mafrudatun sholat diwajibkan bisolawatil khamsi dengan 5 waktu fa awaluma maka mula-mula sholat yang sholat Jibril bin Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam ahduru sholat duhur fasumiyat maka disebutlah sholat duhur itu al-ula sebagai sholat yang pertama. Jadi kamu tahu mula-mula sholat tidak wajib, tapi setelah Isra ada kewajiban laksanakan sholat 5 waktu. Dan pertama kali sholat diwajibkan dan yang dikerjakan itu adalah sholat duhur, yaitu sholatnya Jibril bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. As-sholatu adapun sholat fis syariati al-islamiyati menurut syariah Islamiyah. As-sholatu sholat fi syariatil islamiyati dalam syariat Islam. Ya yaitu akwalun beberapa ucapan, wa af'alun dan beberapa perbuatan, tuftahu yang dibuka bin niati dengan niat, lis sholati untuk mengerjakan sholat. As-sholatu sholat fi syariati dalam syariat al-islamiyati ya yaitu akwalun berucapan wa malun lan perbuatan tuftahu yang dibuka bin niati dengan niat li sholati untuk sholat. Awaluha perbuatan yang pertama kali dikerjakan dalam sholat, awaluha mula-mula sholat itu dibuka yaitu at-takbiratul ihramu, yaitu at-takbiratu yaitu takbir, al-ihramu ihram disebut takbiratul ihram. Jadi sholat itu dalam pengertian syariat Islam, dalam istilah maksudnya rangkaian ucapan dan perbuatan yang dimulai dengan niat usolli fardhol asri misalnya, lalu dilakukanlah perbuatan namanya takbiratul ihram. Wa akhiruha dan penutupnya perbuatan sholat itu at-taslimu mengucap salam. Dibuka dengan takbiratul ihram, ditutup dengan salam. Wa qaulul musolli dan kondisi orang yang sholat itu tahiron suci, tahiron suci, minal hadasi dari hadas al asgori yang kecil. Bagaimana cara mensucikan hadas yang kecil itu? Bil wudhu'i dengan wudhu. Apa? Wudhu. Wa minal hadasi dan dari hadas al akbari yang besar bil ghusli dengan mandi au bit tayamumi atau dengan tayamum. Wa nadhifan dan bersih, keadaan bersih badanuhu tubuhnya, wa saubuhu dan baju pakaiannya, wa makanuhu dan tempatnya, minan najasati dari najis. Jadi sholat, ya sholat itu secara istilah
adalah aqwalun ucapan wa af'alun perbuatan tuftahu dibuka biniyati dengan niat lissolati untuk sholat. Awaluha yang pertama at-takbiratul ihramu yaitu takbiratul ihram. Dan penghujungnya, penutupnya wa akhiruha dan akhirnya at-taslimu yaitu mengucap salam. Wa qaulul musolli dan kondisi orang yang sholat itu tohiron bersih minal hadasil asghari dari hadas kecil bil wudu'i dengan cara wudu wa minal hadasil akbari dan dari hadas yang besar bil ghusli dengan mandi au bil tayamumi atau dengan tayamum wa nadhifan dan kondisinya bersih badanuhu tubuhnya wasaubuhu dan pakaiannya wa makanuhu dan tempatnya minan najasati dari najis. Catat ini ya, sholat itu rangkaian perbuatan ucapan dibuka dengan niat usolli fardol, ya kan? Sholli sunatal witri misalnya, sholli sunatat duha, lalu mengangkat dua tangan untuk takbiratul ihram dan menutup dengan ucapan assalamu alaikum. Dan kondisi orang itu harus bersih dari hadas kecil dengan cara apa? Berwudu. Besar dengan mandi dan juga badannya, pakaiannya, tempatnya harus bersih. Ya. Kamu kalau wudu ya, jangan mengabaikan sunahnya wudu. Jangan. Sunahnya wudu itu sebelum kamu wudu itu ada 3. Ini telapak tangan ini, tahlilul asobe, ini harus dibersihkan. Ini tempatnya bakteri ini. Ya. Kamu Islam tuh mendidik kita seperti itu loh, tempatnya bakteri ini. Kemudian matmadhoh yaitu berkumur. Ini juga tempat bakteri. Ya, wudu yang baik. Ya, wudu yang baik. Lalu istinsyak, menghirup air hidung lalu disemprotkan. Itu bagus untuk penyakit mah, pusing, migrain. Itu bisa sembuh. Pilek, flu, saya jamin. Kamu kalau flu pilek sembuh dengan istinsyak. Jadi nanti kamu praktekkan kalau wudu. Keran itu misalnya dibuka, nah, air masukkan ke dalam hidung lalu disedot, semprotkan lagi. Itu kepalanya teng, itu akan sembuh. Mudah itu. Ya, mudah.